Halo, selamat datang di video kelompok kami. Pada video ini, kelompok kami memilih kasus yaitu muncul usul ganjil genap 24 jam di Jakarta. Sebelum masuk lebih jauh lagi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Novandri. Halo, nama saya Ellen Ripka Margareta. Saya Muhammad Akbar Saputra. Halo, saya Adli. Halo semuanya, kenalin nama aku Puji. Perkenalkan, nama saya Ririn Marina Hakim. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Aulia. Saya Triandini Dia Aprilia. Perkenalkan, nama saya Tia Fatur Rahman. Halo, perkenalkan nama saya Yesi Amelia. Identifikasi isu utama. Definisi identifikasi isu utama adalah proses menentukan inti permasalahan dibahas dalam sebuah kasus. Ini merupakan langkah pertama dalam menganalisis sebuah kasus, dalam membantu kita untuk fokus pada aspek yang paling penting. Contoh dari kasus, isu utama dari artikel ini adalah usulan penerapan sistem ganjil genap (GAG) 24 jam di Jakarta sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara, yang diusulkan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda. Alasan pemilihan, kalimat ini meringkas inti permasalahan yang dibahas dalam artikel. Ini adalah langkah pertama dalam menganalisis sebuah kasus. 2. Analisis argumen. Analisis argumen adalah proses mengidentifikasi argumen yang mendukung dan menentang suatu ide atau kebijakan. Pada proses ini melibatkan kita untuk memahami alasan dan bukti yang mendukung setiap argumen tersebut. Contoh argumen pendukung dalam studi kasus yang kami bawakan dimulai dari pernyataan Ida Mahmuda yang berbunyi, kita harus berani untuk mengambil langkah tegas. Saya yakin ganjil genap 24 jam dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan. Polusi udara di Jakarta kan kebanyakan juga disumbangkan dari kendaraan bermotor. Pada pernyataan Ida Mahmuda ini didukung oleh argumen pendukung dari Heru Budi Hartono yang berbunyi, saya rasa itu ide bagus. Kami akan kaji lebih lanjut. Argumen penentang yang pertama datang dari Hasbiolo Ilyas, di mana ia menyatakan bahwa dirinya tidak setuju karena tidak akan menyelesaikan permasalahan juga selama masyarakat tidak berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Kemudian ada dari Yaya Supriyatna, di mana ia mengatakan bahwa kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah ganjil genap yang sudah kita terapkan dapat menguraikan kemacetan di Jakarta. Karena selama ini kita membuat konsep ganjil genap, uji emisi, dan juga pembatasan melalui Car Free Day tetap tidak membuahkan hasil. Kemudian untuk alasan pemilihan, kalimat-kalimat yang sudah kami berikan merupakan contoh representasi dari argumen pendukung dan juga penentang penerapan ganjil genap 24 jam berikut beserta contohnya dari artikel. Kategorikan klaim. Definisi kategorikan klaim adalah proses mengidentifikasi pernyataan yang menyatakan sesuatu sebagai benar atau salah. Klaim dapat berupa fakta atau opini. Klaim fakta, pernyataan yang dapat diverifikasi atau dibuktikan dengan cara data, bukti atau observasi objektif. Klaim fakta biasanya bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Klaim opini, pernyataan yang merupakan pendapat, keyakinan, atau penilaian seseorang. Klaim opini biasanya bersifat subjektif dan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Contoh dari kasus klaim fakta. Kemacetan di Jakarta telah mencapai tahap yang tergolong parah. Ini adalah klaim fakta, karena dapat dibuktikan dengan data tentang tingkat kemacetan di Jakarta. Contoh klaim fakta 2, indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 53%. Ini adalah klaim fakta karena didukung oleh data yang diberikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Polusi udara di Jakarta sebagian besar disumbangkan oleh kendaraan bermotor. Ini adalah klaim fakta karena didukung oleh data dan penelitian tentang sumber polusi udara di Jakarta. Contoh klaim opini adalah yang pertama, usulan ganjil genap 24 jam ini dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan. Ini adalah contoh klaim opini karena merupakan
pendapat atau keyakinan seseorang dan tidak selalu dapat dibuktikan dengan objektif. Ganjil genap 24 jam tidak serta-merta menyelesaikan masalah kemacetan dan polusi di Jakarta. Kalimat ini merupakan kalimat klaim opini karena menyatakan pendapat atau keyakinan seseorang dan tidak selalu dapat dibuktikan secara objektif. Contoh berikutnya yaitu Pemprov DKI harus lebih giat sosialisasi untuk mengajak masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Ini adalah klaim opini karena merupakan pendapat atau saran dan tidak selalu dapat dibuktikan secara objektif. Contoh kedua berikutnya yaitu sistem gigi yang telah berlaku saat ini perlu dievaluasi terlebih dahulu. Ini adalah klaim opini juga karena merupakan pendapat atau saran dan tidak selalu dapat dibuktikan secara objektif. Alasan pemilih kalimat ini karena kalimat ini memperkenalkan pernyataan yang dapat dibuktikan dengan fakta atau klaim fakta dan pernyataan yang merupakan pendapat atau keyakinan seseorang atau klaim opini beserta contoh dari artikelnya. Saya akan menjelaskan tentang argumen dan kontra-argumen. Kalau argumen sendiri adalah pernyataan yang mendukung suatu ide. Kalau kontra-argumen adalah pernyataan yang menentang suatu ide. Penerapan ganjil genap 24 jam adalah solusi paling efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Bukti argumennya adalah polusi udara di Jakarta sebagian besar disumbangkan oleh kendaraan bermotor. Counter argumen atau penerapan ganjil genap 24 jam tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan transportasi umum. Masyarakat akan tetap menggunakan kendaraan pribadi jika transportasi umum tidak nyaman, tidak efisien, dan tidak terjangkau. Bukti dari counter argumen itu sendiri adalah masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum karena berbagai faktor seperti ketidaknyamanan, ketidaksesuaian rute, dan biaya yang mahal. Alasan pemilihannya adalah kalimat ini memperkenalkan argumen yang mendukung dan menentang dalam penerapan ganjil genap beserta bukti-buktinya. Pola deduktif. Definisi. Pola deduktif adalah bentuk penalaran yang dimulai dengan premis umum dan kemudian yang menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Contoh dari tugas, modus ponens. Definisi modus ponens adalah bentuk penalaran dedukatif yang menggunakan premis. Jika P, maka Q, dan P untuk menyimpulkan Q. Contoh modus ponens adalah jika diterapkan ganjil genap 24 jam, maka polusi udara akan berkurang. Ganjil genap 24 jam diterapkan, jadi polusi udara akan berkurang. Berikutnya adalah modus tollens. Definisi modus tollens adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan premis jika P maka Q dan tidak Q untuk menyimpulkan tidak P. Modus tollens, contoh dari modus tollens. Jika diterapkan ganjil genap 24 jam, maka kemacetan akan berkurang. Kemacetan tidak berkurang, itu artinya ganjil genap 24 jam tidak diterapkan. Disjuntif. Disjuntif adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan premis P atau Q dan tidak P untuk menyimpulkan Q. Penerapan ganjil genap 24 jam atau peningkatan kualitas transportasi umum dapat mengurangi kemacetan. Penerapan ganjil genap 24 jam tidak efektif, jadi peningkatan kualitas untuk transportasi umum dapat mengurangi kemacetan. Dilema. Dilema adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan premis jika P maka Q atau jika R maka S untuk menyimpulkan Q atau S. Contoh dilema. Jika diterapkan ganjil genap 24 jam, maka akan menimbulkan protes dari masyarakat. Jika tidak diterapkan ganjil genap 24 jam, maka polusi udara akan terus meningkat. Jadi, pemerintah harus memilih antara menerima protes dari masyarakat atau membiarkan polusi udara terus meningkat. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan premis jika P maka Q dan jika Q maka R untuk menyimpulkan jika P maka R. Contoh, jika diterapkan ganjil genap 24 jam, maka akan terjadi penurunan penggunaan kendaraan pribadi.
Jika terjadi penurunan penggunaan kendaraan pribadi, maka polusi udara akan berkurang. Jadi, jika diterapkan ganjil genap 24 jam, maka polusi udara akan berkurang. Alasan pemilihan. Kalimat ini memperkenalkan contoh pola deduktif yang relevan dengan kasus yang dipilih, beserta penjelasan tentang definisi masing-masing pola. Argumen induktif adalah bentuk penalaran yang dimulai dari premis spesifik dan kemudian menarik kesimpulan secara lebih umum. Contoh argumen induktif dari kasus yang kami ambil terletak pada kalimat, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa polusi udara Jakarta banyak disumbangkan oleh kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa penerapan ganjil genap 24 jam akan efektif untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Bukti bahwa contoh tersebut merupakan argumen induktif adalah karena kalimat tersebut menerangkan bahwa polusi udara adalah masalah utamanya. Contoh yang kedua, berdasarkan pengamatan, kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan di sebelumnya pada jam-jam tertentu telah menunjukkan pengurangan volume kendaraan yang lumayan signifikan dari sebelumnya. Maka dapat disimpulkan juga bahwa penerapan ganjil genap selama 24 jam dapat mengurangi kemacetan secara keseluruhan. Ini juga relevan dengan berita yang menyebutkan bahwa kebijakan sebelumnya sudah ada dan hanya perlu dievaluasi saja. Alasan pemilihannya karena kalimat ini memperkenalkan contoh argumen induktif yang relevan dengan kasus yang dipilih. Analisis kesalahan berpikir informal. Definisi kesalahan berpikir informal adalah kesalahan dalam penalaran yang tidak terkait dengan struktur logis argumen, tetapi dengan cara argumen tersebut diajukan atau dengan asumsi yang mendasarinya. Contoh dari kasus, kesesatan ad hominem. Definisi kesesatan ad hominem adalah serangan terhadap karakter atau sifat pribadi seseorang daripada argumennya. Contoh kesesatan ad hominem adalah Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiala Ilyas, menolak usulan ganjil genap 24 jam karena dia tidak ingin kebijakan tersebut berhasil. Kesesatan bandwagon. Definisi dari kesesatan bandwagon itu sendiri yaitu kesesatan adalah argumen yang mengklaim bahwa sesuatu itu benar kalau misalkan banyak orang yang setuju. Contohnya apa sih? Contohnya banyak orang setuju dengan usaha ganjil genap 24 jam. Jadi kebijakan itu pasti akan berhasil. Kalimat ini memperkenalkan contoh kesesatan berpikir informal yang relevan dengan kasus yang dipilih, beserta dengan penjelasan tentang definisi masing-masing kesesatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan berpikir kritis. Sampai jumpa lagi.